Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMIT Kro Kota Bengkulu ingin menjelaskan tentang pelajaran geografi yang bertemakan kependudukan. A. Dinamika dan proyeksi kependudukan. Apa itu penduduk? Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara selalu berubah-ubah. Perubahan jumlah penduduk tersebut dinamakan dinamika kependudukan. 1. Faktor dinamika. Dinamika kependudukan atau perubahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, sedangkan migrasi menambah karena migrasi masuk dan dapat pula bersifat mengurangi karena migrasi keluar. Ketiga faktor ini termasuk dalam faktor demografi. Faktor demografi. A. Kelahiran atau natalitas atau fertilitas. Kelahiran adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang tercermin dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor pronatalitas, kawin usia muda, rendahnya tingkat kesehatan, dan anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang kedua, faktor antinatalitas, adanya ketentuan batas usia minimal 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Adanya program pemerintah yang membatasi kelahiran, yaitu KB. Adanya pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri. Dasar-dasar pengukuran kelahiran. Yang pertama, angka kelahiran kasar. Rumusnya adalah CBR sama dengan B per P dikali K. Ditanyanya adalah berapa angka kelahiran pada tahun 2000 untuk negara X, berarti CBR. Angka kelahiran kasarnya berapa, kita masukkan aja ya guys. CBR sama dengan B-nya 800 juta per 20 juta dikali 1000. Coret 80 400 bagi 20, 80 bagi 2 sama dengan 40. Berarti hasil ini menunjukkan bahwa setiap 1000 orang di penduduk X, rata-rata lahir hidup bayi sebanyak 40 bayi. Yang kedua, angka kelahiran umum. Rumusnya adalah GFR sama dengan L per W dalam kurung 15 min 44 dikali K. Yang ketiga, angka kelahiran menurut umur. Rumusnya adalah ASFRI sama dengan BI per PFI dikali K. B. Kematian atau mortalitas. Tingkat kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk setiap tahun. Tingkat dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Semua faktor ini menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 1. Faktor penghambat kematian, yaitu lingkungan air yang bersih, tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi, adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri, tersedianya fasilitas yang memadai. Yang kedua, faktor pendukung kematian, yaitu kurangnya kesehatan masyarakat akan pentingnya kesehatan, sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, adanya bencana alam, terjadi peperangan, dan adanya bunuh diri. Dasar-dasar pengukur kematian. 1. Angka kematian kasar, CDR sama dengan D dibagi P dikali K. Langsung ke soal ya. Pada pertengahan tahun 2000, jumlah penduduk di negara X sebanyak 20 juta jiwa. Berarti P-nya sama dengan 20 juta jiwa. Sedangkan jumlah kematian selama tahun 2000 yaitu 360 jiwa. Berarti D-nya sama dengan 360.000 jiwa. Berapa kematian pada tahun 2000 untuk negara X? Kita masukkan rumus aja. CDR sama dengan 360.000 per 20 juta dikali 1000. Kalau katanya tinggal dicoret-coret, hasilnya 18 orang. Berarti setiap 1000 orang ada 18 orang yang meninggal. 2. Angka kematian menurut umur. ASDRI sama dengan
DI dibagi PMI dikali K. Tiga, angka kematian tanpa umur. AMKU sama dengan MI dibagi PI dikali K. Migrasi atau bisa disebut perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau disebut batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Migrasi berdasarkan daerah tujuan dibedakan menjadi 1. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau antar negara. Migrasi internasional terdiri dari imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. 2. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu wilayah negara. 2. Proyek kependudukan. Untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang, maka dibuatlah rumus proyeksi. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian, dan migrasi. Data penduduk yang dipakai untuk keperluan proyek berasal dari data sensus penduduk terakhir 2010 dan data sensus antar versus SUPAS. Proyek penduduk sangat berguna untuk perencanaan pembangunan. Beberapa manfaat proyek penduduk dalam pembangunan yaitu untuk menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. B. Umur menentukan jumlah angka kerja dan penyediaan lapangan kerja. C. Untuk estimasi proyeksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. B. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk adalah arus perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap atau untuk sementara. Di Indonesia, kepadatan dan penyebaran penduduk tidak merata, menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan. Mobilitas penduduk merupakan bentuk respon masyarakat terhadap situasi atau kondisi yang sedang dihadapi. Karakteristik mobilitas demografi. 1. Penduduk wanita biasanya mengikuti penduduk laki-laki, istri ikut suami. 2. Mobilitas penduduk dilakukan secara bertahap. 3. Terjadinya arus pergi atau balik, arus mudik. Macam-macam mobilitas penduduk yang berkait dengan mobilitas kerja. 1. Mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen dapat dibedakan menjadi komutasi, B. Sirkulasi. 2. Mobilitas permanen. Secara umum, ada dua macam mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. Contoh migrasi internal di Indonesia: A. Transmigrasi, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, yang berisi tentang perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam wilayah negara Indonesia. Faktor-faktor penyebab pelaksanaan transmigrasi antara lain: yang pertama, tingginya tingkat kelahiran; yang kedua, kurang kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi; dan yang ketiga, banyaknya migrasi internal dari pulau-pulau di Indonesia ke Pulau Jawa dan Madura. Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dibedakan menjadi transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi swakarya, transmigrasi keluarga, transmigrasi istimewa, dan transmigrasi bedol desa. Tujuan dari transmigrasi yang pertama, sebagai usaha untuk meratakan persebaran penduduk di Indonesia.
sebagai sarana untuk pertahanan, ketahanan, dan keamanan. 3. Mengusahakan kekayaan alam di Pulau Jawa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Yang keempat, memberikan kesempatan kerja dengan harapan taraf hidup meningkat. Dan yang kelima, meningkatkan penduduk dari daerah yang padat di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. B. Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, sedangkan orang yang melakukan urbanisasi dinamakan urbanisan. Penyebab urbanisasi bisa dilihat dari dua segi, yaitu kondisi desa dan kondisi kota. Akibat terjadinya urbanisasi untuk di wilayah desa, yang pertama, desa tidak berkembang, yang kedua, penggunaan tanah tidak teratur, yang ketiga, modal dari desa beralih ke kota, dan yang keempat, desa kehilangan tenaga kerja. Akibat terjadinya urbanisasi untuk wilayah kota, yang pertama, terjadi ketegangan sosial, yang kedua, meningkatnya jumlah tenaga yang tidak terlatih, yang ketiga, demoralisasi, yang keempat, tumbuhnya daerah-daerah kotor atau perumahan liar serta terganggunya ketertiban dan kebersihan kota. C. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Yang pertama di bidang pendidikan dan yang kedua di bidang kesehatan. Pembangunan kesehatan ditujukan atas dasar sistem kesehatan nasional. Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yaitu pelayanan kesehatan terhadap tenaga produktif dan tenaga muda. B. Usaha preventif kesehatan. D. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Secara umum, kondisi suatu negara yang mengalami era bonus demografi yaitu yang pertama, jumlah penduduk usia produktif bertambah besar dan jumlah tenaga kerja meningkat. Yang kedua, penduduk yang bekerja hanya menggunakan tanggung jawabnya lebih sedikit. Dan yang ketiga, kebutuhan dan serapan pasar terhadap produktif domestik terus meningkat. Dampak positif demokrasi bagi Indonesia. Pertama, meningkatnya laju perekonomian Indonesia karena produktivitasnya tinggi. Kedua, kehidupan masyarakat ekonomi semakin maju. Ketiga, perekonomian tumbuh pesat dan siap bersaing dengan dunia internasional. Dampak negatif demokrasi bagi Indonesia. Pertama, pengangguran semakin banyak. Kedua, kualitas kesehatan menurun. Terakhir, perekonomian yang buruk. Masalah kependudukan akibat dinamika penduduk. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami berbagai masalah di bidang kependudukan antara lain. 1. Pertumbuhan penduduk Indonesia sangat tinggi bila dibandingkan dengan negara lain yang disebabkan tingginya angka kelahiran dan menurunnya angka. 2. Jumlah penduduknya banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Ketiga, arus urbanisasi tinggi. Masalah-masalah kependudukan di atas menimbulkan persoalan di bidang berikut ini. 1. Kesejahteraan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan. 4. Perumahan. Dan 5. Pangan. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan lingkungan di hidup antara lain. 1. Perencanaan, pengaturan, dan pembatasan kelahiran. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersahabat dengan lingkungan. 3. Perluasan industrialisasi baik ringan maupun berat tanpa menimbulkan polusi. F. Sumber data kependudukan. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafian. Demos berarti rakyat atau penduduk, sedangkan grafian berarti penulisan atau gambaran. Sehingga demografi berarti gambaran penulisan tentang penduduk. Secara ilmiah, demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan dan menyelidiki catatan-catatan dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, dan penyebaran penduduk. Data yang digunakan analisis demografi berasal dari data primer atau sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diolah dari data primer. Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari survei, percobaan, dan penelitian. Salah satu cara untuk mendapatkan data primer tentang kependudukan adalah dengan cacah jiwa atau sensus penduduk.
Sensus penduduk merupakan suatu proses keseluruhan dari pengumpulan, pengajian, dan penilaian data penduduk yang menyangkut antara lain ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Selain sensus penduduk, ada beberapa macam sensus, yaitu sensus pertanian, sensus industri, dan sensus ekonomi. Sensus penduduk mempunyai ciri-ciri yang khas dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri tersebut antara lain bersifat individu, yaitu informasi demografi yang dikumpulkan bersumber dari individu. Bersifat universal, yaitu pencacahan bersifat menyeluruh. Pencacahan dilaksanakan serentak di seluruh negara. Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sensus de jure, yaitu pencatatan terhadap orang yang hanya bertempat tinggal di daerah sensus. Kesulitannya apabila seseorang memiliki tempat tinggal lebih dari satu atau sangat lama berada di suatu tempat. Diberi batas 3 bulan. 2. Sensus de facto, yaitu pencatatan terhadap semua orang yang bertempat tinggal di daerah sensus, termasuk orang asing. Keuntungan sensus ini biaya murah dan sangat sederhana, tapi tidak bisa mendapatkan jumlah penduduk yang sebenarnya. Dalam melakukan sensus, terdapat dua metode pelaksanaan sensus, antara lain 1. Metode householder, yaitu kepala keluarga mengisi daftar pertanyaan sensus. 2. Metode canvasser, yaitu daftar pertanyaan sensus diisi oleh petugas sesuai jawaban penduduk. Rumus sensus sampel. P sama dengan X per Y kali X. P adalah jumlah seluruh penduduk di daerah pemilih. Z adalah jumlah penduduk di daerah sampel. Y adalah jumlah orang yang mempunyai hak pilih di daerah sampel. X adalah jumlah orang yang mempunyai hak pilih di seluruh daerah sensus. Selain dengan metode sensus, jumlah penduduk suatu negara dapat dihitung dengan metode lain, yaitu 1. Registrasi atau pencatatan, yaitu kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian manusia. 2. Survei, yaitu pencacahan penduduk dengan cara mengambil contoh daerah. Ya, masuk ke pengolahan dan analisis data kependudukan. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dari awal sampai sekarang mengikuti periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama atau periode statistik ditandai dengan tingkat kelahiran kematian yang tinggi. Yang kedua, periode kedua ditandai dengan tingkat kematian yang menurun karena adanya perbaikan gizi dan tingkat kesehatan. Sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi sehingga angka pertumbuhan meningkat cepat. Yang ke periode ketiga ditandai dengan tingkat kematian stabil, sedangkan tingkat kelahiran menurun. Adapun periode yang keempat adalah ditandai dengan tingkat kelahiran menurun sedikit demi sedikit, sehingga pertumbuhan penduduk rendah dan tingkat kematian stabil. Materi kedua adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan disesuaikan dengan tujuan tertentu. Misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Nah, komposisi penduduk ini juga berperan untuk menjadi dasar kebijakan suatu negara, seperti untuk mengetahui human research yang ada, baik menurut umur maupun menurut jenis kelamin, dan juga untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan, seperti untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya. Melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui proses demografi yang terjadi pada penduduk tersebut. Komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan berapa kriteria? Ada 8 kriteria. Yang pertama, komposisi penduduk menurut mata pencarian, menurut angkatan kerja, penyebaran, densitas agraris, ciri sosial, ciri ekonomi, tempat tinggal, dan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yaitu periode pertama atau yang disebut tadi periode statistik, periode kedua, periode ketiga, periode keempat atau stasioner. Demikianlah materi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.